Eh, Selamat pagi dok, izin memperkenalkan diri dok, nama saya Hilary Syotang dengan NPM 17180011155. Izin melakukan CSL pemeriksaan tingkat kesadaran dan saraf kranial dok. Mohon feedbacknya dok. Selamat pagi Bu. Perkenalkan Bu, saya Dr. Hilary yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nada dok. Ibu Nada ya. Umurnya berapa ya Bu? 22 tahun. Umurnya 22. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Ibu. Mungkin Ibu akan merasa tidak nyaman ya Bu, karena saya akan memegang bagian tubuh Ibu. Tapi Ibu, tenang saya akan hal yang akan saya lakukan itu bersifat medis ya Bu. Jadi nggak ada yang saya lebih-lebihkan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Bersedia ya Bu. Baik. Pertama, Ibu tahu nggak ini apa? Ini hari apa Bu? Hari Kamis. Hari Kamis ya. Tanggal berapa Bu? Tanggal 29 April 2021. 2021. Nah, kira-kira ini jam berapa ya Bu? Jam 6 pagi. Jam 6 ya Bu. Jadi masih pagi ya Bu. Jam 6. Selanjutnya Ibu bisa menggerakkan tangannya Bu, tangan kanan atau kiri terserah Ibu. Bisa dok. Bisa ya. Coba sebentar lagi Bu. Oh baik. Baik dok, dari hasil pemeriksaan tingkat kesadaran Ibu Nada itu didapatkan pada eye itu dapat menutup dan buka mata secara spontan, orientasinya baik, berarti E-nya bisa. Nilai pada GCS-nya E-nya itu yaitu 4. Selanjutnya untuk verbal itu dapat menjawab pertanyaan dengan baik, tidak ada rasa gelisah atau wajah meringis atau rasa kesakitan. Jadi untuk V-nya nilainya 5, dan untuk motoriknya itu Ibu Nada bisa menggerakkan bagian tubuhnya, tangannya itu dengan baik, tidak ada rasa sakit, tidak ada nyeri, dan bisa leluasa untuk menggerakkan bagian tubuhnya. Jadi untuk motoriknya itu nilainya 6. Berarti nilai GCS Ibu Nada 15, yaitu tingkat kesadaran Ibu Nada kompos mentis, yaitu sadar dengan penuh. Baik, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saraf kranial. Yang pertama yaitu nervus 1 olfactorius. Nah, itu ada alatnya, ada headlamp dipakai dulu, terus ada pen light, ada cairan teh dan cairan kopi itu untuk penciuman pasien. Nah, pertama cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan WHO. Nah, Ibu bisa lihat saya terus agak dongak ya Bu, agak dongak. Maaf ya Bu. Dilihat pada Ibu agak dongak nih Bu. Dilihat pada hidung pasien apakah terdapat obstruksi pada intranasalnya, sebelah kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik, tidak ada obstruksi pada intranasal pasien. Baik, inspeksi cukupkan. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan pada penciuman pasien Ibu, ini saya ada cairan teh sama kopi ya Bu, bisa dicium dulu. Yang ini kopi ya Bu. Nah, yang ini teh ya Bu. Nah, baik, Ibu bisa tutup matanya. Ibu bisa tutup sebelah Bu, hidungnya ya yang sebelah kiri ditutup. Nah, pertama Ibu ini wangi apa ya Bu? Kopi dok. Wangi kopi ya Bu. Terus yang ini Bu? Teh dok. Nah, Ibu coba sebelahnya lagi Bu. Sebelahnya lagi. Yang ini apa ya Bu? Teh. Baik, yang satunya Bu? Kopi. Baik. Baik dok, dari pemeriksaan Ibu Nada yaitu nervus 1 olfactorius, tidak ada Ibu Nada bisa tidak saat infeksi tidak ada obstruksi intranasal pada hidung Ibu Nada, dan Ibu Nada juga bisa membedakan wangi teh dan wangi kopi, sehingga interpretasi pemeriksaan nervus 1 pada Ibu Nada normal dok. Baik, dilanjutkan untuk pemeriksaan nervus 2 yaitu optikus menggunakan Snellen chart. Untuk Snellen chart, Ibu bisa tutup mata yang kiri Bu. Tutup. Baik, tutup. Ibu bisa dilihat ini huruf apa ya Bu? E. Huruf E. Yang ini Bu? P. Yang ini Bu? O. Yang ini Bu? P. Ini Bu? P. Ini Bu? Z. Ini Bu? Z. Ini Bu? T. Baik, yang sebelahnya lagi Bu tutup. Sebelahnya lagi. Ini huruf apa Bu? E. Ini Bu? F. Ini Bu? P.
Z. Ini Bu, L. ini Bu, D. ini Bu, D. ini Bu, E. ini Bu. D. Baik, dari pemeriksaan spelling chart pada Ibu Nada, dengan bantuan kacamata resret, itu pemeriksaan visus Ibu Nada itu normal, yaitu 6/6. Baik, sekarang akan dilanjutkan untuk pemeriksaan lapak pandang. Yang pertama, Ibu bisa tutup matanya yang sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri. Tutup ya, Bu. Nah, Ibu kalau udah kelihatan, kasih tahu ya, Bu. Kelihatan, Bu? Kelihatan. Udah kelihatan? Kelihatan. Sudah? Kelihatan. 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 Satu lagi, Bu. Kelihatan. Baik, yang sebelahnya lagi, Bu. Sebelahnya lagi. Kelihatan. 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 Dari bawah. Kelihatan. Kelihatan ya. Baik, pemeriksaan lapang pandang pasien sama seperti lapang pandang pemeriksa, maka pemeriksaan pada lapang pandang pasien normal. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada funduskopi, itu dalam suasana gelap, lampu dimatikan, dan funduskopi dan menggunakan tetes mata midriasis agar tidak silau, teteskan. Nah, yang pertama itu jaraknya itu jarak tangan pasien atau 30 cm. Lihat apakah refleksnya positif atau tidak. Kalau positif, sudah dapat mendekat, sangat dekat sekali. Dilihat apakah optik nerve-nya itu batasnya tegas atau tidak. Selanjutnya pucat, warnanya itu pucat atau tidak. Dilihat ada gambaran lain apakah terdapat pendarahan ataupun ada cotton wool spot. Kalau tidak ada, itu dilihat Kapdis rasionya. Kalau normal itu 3/10. Kalau meningkat itu berarti dia bisa indikasi glaukoma. Nah, selanjutnya untuk menyeluruh 360 derajat dilihat, dari 360 derajat dilihat apakah ada kelainan ataupun ada pembuluh darah yang pecah atau tidak. Nah, dilihat lagi sebelahnya, sama, lihat lagi sebelahnya, lihat refleksnya positif atau tidak. Kalau positif mendekat, dekat sambil diatur ukurannya, dilihat, sangat dekat lagi dilihat. Optik nerve-nya batasnya tegas atau tidak. Terusnya Kapdis rasionya itu normal atau 3/10 atau tidak. Terus apakah terdapat eksudat ataupun cotton wool spot. Kalau tidak ada, dilihat untuk lapang 360 derajat, dilihat apakah ada kelainan ataupun pembuluh darah yang pecah. Kalau tidak ada, berarti pemeriksaan funduskopinya dicukupkan. Baik, dari pemeriksaan funduskopi itu red refleksnya positif, terus lempeng optik nerve-nya itu juga batas tegas, maka pemeriksaan funduskopi pasien normal, Dok. Tidak ditemukan gambaran lain. Sekarang akan dilanjutkan untuk pemeriksaan nervus 3 oculomotorius, nervus 4 trochlearis, dan nervus 6 abdusen. Nah, yang pertama itu inspeksi pada mata pasien. Inspeksi apakah terdapat endophthalmus atau exophthalmus baik pada mata pasien normal. Terus selanjutnya inspeksi pada kelopak mata pasien, apakah ada ptosis atau tidak, dilihat atau tidak ada ptosis. Selanjutnya dilihat pada pupil pasien, center, dilihat pada pupil pasien, isokor atau anisokor. Pada pupil Ibu Nada itu isokor. Nah, selanjutnya pemeriksaan pupil direct dan indirect dari temporal. Pemeriksaan direct kiri dan indirect kanan. Lihat, baik dapat mengecil kiri dan kanan. Selanjutnya sebelahnya refleks pupil direct kanan dan indirect kiri. Selanjutnya lihat, baik mengecil.
Refleks direct dan indirect pupil ibu nada yaitu normal, dapat mengecil. Pupil ibu nada mengecil, tidak membesar. Nah, selanjutnya itu ada akomodasi. Akomodasi, ibu bisa ngelihat ke sini ya, Bu. Ikutin ya, Bu. Ikutin. Baik, mata akomodasi. Pada akomodasi, ibu nada dapat mengikuti pena dengan baik. Selanjutnya untuk gerak bola mata. Gerak bola mata itu ibu bisa wajah ke saya, Bu. Matanya aja ngikutin ini ya, Bu. Bisa ikutin, Bu. Wah. Terus ini. Wah. Baik. Dari pergerakan bola mata ibu nada tidak ada otot mata yang tertinggal, maka pemeriksaan gerak bola mata, pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6 ibu nada normal, Dok. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan pada nervus 5 trigeminus. Nah, yang pertama itu bisa ibu bisa ngunyah, Bu. Ngunyah, terus buka mulutnya, Bu. Apakah terdapat deviasi apa enggak? Tidak ada deviasi ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya yaitu ibu bisa dagunya dimaju mundurin, Bu. Maju, mundur lagi, Bu. Oke, bisa. Selanjutnya yaitu ibu bisa mulutnya agak dibuka sedikit, Bu. Baik. Tutup lagi. Baik, tidak ada upward jerk, berarti pemeriksaan ibu nada normal. Selanjutnya itu refleks kornea menggunakan kapas kornea. Baik, selanjutnya sebelah ini juga. Baik, refleks kornea ibu nada positif. Maka dari pemeriksaan nervus 5 trigeminus ibu nada normal, Dok. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan nervus 7 yaitu nervus facialis. Itu pertama, diinspeksi pada wajah pasien bagaimana tonus ototnya, apakah terdapat atrofi atau fasikulasi. Selanjutnya dilihat lipatan nasolabialnya, kedalamannya itu simetris atau tidak. Pada ibu nada itu lipatan nasolabialnya kiri dan kanan simetris. Selanjutnya itu ibu bisa senyum, Bu. Senyum. Terus bisa coba dahinya itu dingenyitin, Bu. Nyit. Baik, bisa. Bu, bisa sekarang ibu coba tutup matanya, Bu. Tutup mata yang kuat ya, Bu. Saya coba buka ya, Bu. Coba buka. Baik, otot mata pasien bisa dapat menahan dengan baik. Selanjutnya itu ini ada rasa manis, asin, dan pahit. Nanti ibu tutup mata dan tolong julurin lidahnya ya, Bu. Nanti saya tetesin, ibu beritahu saya itu rasa apa ya, Bu. Nah, ibu bisa tutup mata, julurin lidahnya ya, Bu. Lidahnya. Maaf ya, Bu. Ini rasa apa, Bu? Asam. Apa, Bu? Asam ya, Bu. Terus ini, Bu, yang kedua, Bu. Asin. Baik, Bu. Ini rasa apa, Bu? Manis. Baik, bisa dibuka yuk matanya. Baik, Dok, dari seluruh pemeriksaan untuk nervus 7 facialis pada ibu nada itu semuanya normal, Bu. Normal, Dok, tidak ditemukan kelainan. Baik, selanjutnya itu nervus 8 akustikus, yaitu ada tes Rine, Weber, dan Soba. Itu menggunakan garpu tala. Tes Rine dulu di belakang palatumnya. Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Kalau nggak kedengeran kita ya, Bu. Masih kedengeran, Bu? Masih ya? Udah nggak lagi. Baik, selanjutnya yang sebelahnya lagi. Kedengeran, Bu? kedengeran. Kalau udah nggak kedengeran kasih tahu ya, Bu. Masih kedengeran, Bu? Masih. Udah. Oh, sudah tidak. Baik, selanjutnya untuk tes Weber itu di dahi pasien. Kedengeran tidak, Bu? Kedengeran. Kanan sama kiri sama enggak, Bu? Atau Sama. besar sebelah? Sama. Selanjutnya itu untuk tes Soba. Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Kalau udah nggak kedengeran lagi kasih tahu ya, Bu. Masih kedengeran, Bu? Udah enggak? Udah enggak, lalu bandingkan dengan pemirsa. Baik, sudah tidak kedengeran lagi. Selanjutnya sebelahnya terdengar, Bu? Udah. Kalau tidak terdengar lagi beritahu ya, Bu. Masih Udah terdengar? Udah tidak. Bandingkan dengan pemirsa.
Baik, sudah tidak terdengar. Selanjutnya itu ada pemeriksaan pada nervus 9, glossopharyngeal, dan nervus 10, vagus. Nah, yang pertama itu ibu bisa buka mulut, Bu. Bisa buka mulut, terus ibu bisa ngomong a, Bu, a. Baik, ukurannya tidak terdapat deviasi. Selanjutnya itu ada refleks muntah menggunakan spatel. Ibu bisa buka mulutnya, refleks muntah, simulasi saja. Baik, refleks muntah positif. Selanjutnya itu ada, Ibu, ini ada air putih, Ibu bisa minum sedikit aja ya, Bu. Baik, uji menelannya positif, dapat menelan dengan baik. Dari pemeriksaan ibu nada untuk nervus 9 dan nervus 10 itu normal. Tidak ada ditemukan deviasi pada upula, refleks muntah juga positif, dan uji menelan juga positif. Nah, sekarang ada nervus 11 yaitu aksesorius, itu untuk pemeriksaan pada musculus sternocleidomastoideus. Ibu bisa nengok ke kanan, Bu, nengok ke kanan. Ibu bisa nengok ke kiri, Bu, saya tahan, Bu. Baik, lagi Bu, ibu bisa nengok ke sana, saya tahan lagi, Bu. Ayo ke sini, Bu. Bisa. Kemudian ibu bisa mengangkat dagu ya, Bu, tadi saya tahan. Ya, 1, 2, 3, bisa angkat, Bu. Baik. Baik, pada musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapeziusnya itu dapat masih kuat, tidak ada kelemahan pada bagian kanan dan kiri, maka pemeriksaan nervus aksesorius pada ibu nada normal. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu nervus 12 yaitu nervus hipoglossus. Nah, nervus hipoglossus, Ibu bisa julurin lidahnya, Bu. Julurin lidahnya, lihat apakah terdapat atrofi ataupun fasikulasi, lihat juga apakah terdapat deviasi atau tidak. Pada ibu nada tidak terdapat deviasi, maka pemeriksaan nervus hipoglossus pada ibu nada normal. Baik, Dok, sekian dari CSL pemeriksaan tingkat kesadaran dan nervus kranial saya, Dok. Mohon feedbacknya, Dok. Terima kasih, Dokter.